Bab 48. Semenit kemudian, mereka berdua tiba di tempat parkir bawah tanah dan langsung mengemudikan Beetle. Mungkin karena sudah malam, saat ini hampir tidak ada mobil yang melintas di jalan. Di dalam mobil suasananya agak hening. Hanya ada sedikit suara yang berasal dari musik di dalam mobil. Tiba-tiba Margaret mematikan musik dan sambil memutar setir dia berkata, "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Gustav mengangguk. "Tentu saja boleh." Margaret pun bertanya, "Aku selalu penasaran, kenapa kau sangat membantuku? Apakah hanya karena terakhir kali di grup Huamei, aku turun tangan untuk meringankan situasi? Sejujurnya, berkali-kali tanpa menyadarinya, aku melihat kalau kau memandangku dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Aku benar-benar merasa bingung." Gustav sedikit tertegun mendengar pertanyaan Margaret dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Lalu dia berkata, "Kau mungkin akan tahu jawabannya besok." Margaret sedikit tertegun. "Besok?" Dia memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak yakin. Gustav berkata, "Bodoh, besok kan hari Senin. Bukankah seharusnya mengumumkan sesuatu selalu pada hari Senin?" Margaret hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Baiklah, tapi aku merasa senang memilikimu di sisiku. Itu membuatku merasa damai. Sungguh, sebenarnya aku tidak pernah memiliki banyak rasa aman, tapi hari ini kau membuatku merasa aman." Ketika berbicara, Margaret sengaja melirik Gustav. Dia ingin melihat reaksi Gustav. Gustav tersenyum dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah dan seluruh wajahnya dibanjiri dengan niat membunuh sedingin es. Ini adalah niat membunuh yang belum pernah dia alami sebelumnya. Margaret merasakan suhu di dalam mobilnya turun dan dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia bertanya kepada Gustav, "Apakah kau tidak merasa kalau suhunya sangat dingin? Memangnya sekarang sudah musim dingin?" Namun Gustav tidak menjawabnya. Ketika mobil melewati belokan, suara Gustav yang sedingin es terdengar. "Margaret, cepat menepi." Margaret tidak menjawab dan Gustav mengulangi lagi, "Cepat hentikan mobilnya." Margaret buru-buru menjawab, "Baiklah." Margaret menginjak rem dan saat mobil masih bergerak lambat, Gustav meraih salah satu tangan Margaret dan berkata, "Dengarkan setiap kata yang akan kukatakan selanjutnya. Jangan menyelah. Kau hanya perlu mengikuti apa yang kukatakan. Aku tidak akan menyakitimu." Margaret merasakan hawa dingin di punggungnya karena suatu alasan. Dia menatap mata Gustav dan menemukan kalau tatapan mata Gustav penuh dengan keseriusan dan kedinginan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini sama sekali tidak seperti Gustav yang selalu dilihatnya ceria sepanjang hari. Sebaliknya, ini seperti iblis haus darah dari neraka. Namun Margaret tetap menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah." Gustav melirik ke kaca spion dan melanjutkan berbicara. "Pertama, setelah aku turun dari mobil, kau harus segera mengebut untuk kembali ke apartemen Metropolis dan tidak peduli suara apa yang kau dengar atau pemandangan apa yang kau lihat, jangan berhenti. Kedua, sesampainya di rumah, segera ambil telepon yang ada di atas meja dan bersembunyilah di kamarku. Ingat, siapapun yang mengetuk pintu, jangan dibuka. Ketiga, dengan menggunakan telepon itu, kau harus memutar ulang nomor yang aku panggil sore tadi. Kau cukup memberitahu orang di ujung telepon untuk membawa orang terkuat datang ke rumahmu dalam waktu setengah jam. Keempat, kalau dalam waktu setengah jam ada orang yang mendobrak masuk, kau jangan melawan. Menyerahlah dengan patuh dan tunggu sampai aku datang menyelamatkanmu. Apakah kau sudah mengingatnya?" Margaret menganggukkan kepalanya dengan yakin. Punggungnya basah. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Gustav tahu kalau Margaret merasa gugup, tetapi justru akan semakin baik bagi Margaret kalau dia semakin gugup.
Mobil pun berhenti. Gustav melirik Margaret, lalu langsung membuka pintu dan melompat turun sambil berkata, "Sekarang cepat pergi." Ketika Margaret mendengar perintah ini, dia tidak peduli apakah dia ngebut atau tidak. Dia langsung menginjak pedal gas dan Beetle pun langsung bergegas melaju dengan sangat cepat. Dalam waktu sekitar 6 atau 7 detik, mobil itu sudah menghilang dari pandangan Gustav. Gustav menghela nafas panjang, lalu dia berbalik dan melihat ke arah mobil komersial Bentley yang perlahan datang dari arah yang tidak jauh darinya. Di dalam sana ada orang yang kuat. Gustav tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Tapi siapapun yang muncul di Agoru pada saat ini hanya bisa menjadi musuhnya. Meskipun dia bisa memilih agar Margaret tetap di sisinya, namun itu akan lebih berbahaya. Pertarungan antara praktisi seni bela diri yang kuat adalah sesuatu yang benar-benar tak tertahankan oleh orang biasa. Dia hanya berharap setelah ini Margaret tidak akan lagi berada dalam bahaya. 10 detik kemudian, Bentley pun berhenti. Dari kursi pengemudi Bentley, berjalan seorang pria berjas yang seharusnya merupakan pengemudi. Pengemudi itu sangat kurus dengan tatapan mata yang dingin. Yang mengejutkan Gustav adalah bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang kultivator juga. Pengemudi itu mengambil beberapa langkah lalu membungkukkan tubuhnya dan dengan perlahan membuka pintu sambil berkata, "Silakan Tuan Yao." Kemudian terlihat seorang pria parubaya dengan rambut yang sedikit lebih panjang berjalan turun dari Bentley. Pria parubaya itu mengenakan setelan Zhongshan dan dia memakai sepasang sepatu kain. Nafasnya sangat halus dan temperamen seorang master meresap ke dalam tubuhnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Gustav yang tidak jauh dari situ dengan penuh minat. Keempat mata saling berhadapan dan kekuatan yang sangat kuat pun meletus. Udara di sekitar mereka tampak agak terganggu. Setelah beberapa detik, pria parubaya itu lebih dulu berbicara. "Gustav Ye. Nama ini sudah tidak terdengar selama 5 tahun penuh. Aku mengira anggota keluarga Ye yang tersisa, semuanya sudah mati. Yang tidak pernah kuduga adalah bahwa remaja yang jatuh dari Danau Dongqian 5 tahun yang lalu ternyata masih hidup dan masih berani kembali ke Agoru." Mata Gustav menyipit saat dia dengan acuh tak acuh menatap pria parubaya yang ada di depannya dan berkata, "Kalau aku tidak salah, kau memiliki andil dalam apa yang terjadi di Villa Yunhu 5 tahun lalu, bukan? Apakah kau ada di sini pada hari ini untuk membunuhku supaya bisa membungkamku?" Pria parubaya itu tertawa keras. Suaranya keras dan terdengar sampai jauh. Beberapa saat kemudian pria itu berkata, "Membunuhmu? Untuk membungkammu? Kau terlalu percaya diri. 5 tahun yang lalu, kau seperti cacing di tanah dan ditertawakan sebagai sampah. 5 tahun kemudian, bahkan meskipun kau kembali, kau masih tidak bisa mengubah fakta bahwa kau adalah sampah." Tinju Gustav mengepal sedikit saat kesempatan membunuh sedingin es menutupi area tersebut. Gambar dari 5 tahun yang lalu seperti diukir di dadanya dengan menggunakan pisau. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Semburan amarah darah bergulung di sekeliling tubuhnya, seolah-olah dia adalah sura dari neraka. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah saat dia berseru, "Amarah darah? Bocah dari keluarga Ye ini benar-benar telah memadatkan amarah darah." Untuk bisa berhasil memadatkan amarah darah, seseorang tidak hanya harus masuk ke jalur seni bela diri kuno, tetapi juga harus membantai lebih dari 1.000 orang. Di dalam dunia seni bela diri kuno, mereka yang memiliki amarah darah seringkali merupakan pembunuh bayaran terbaik. Tetapi pada saat ini, hal seperti itu muncul di tubuh seorang pemuda seperti Gustav. Tidak heran dia terkejut. Sambil menekan keterkejutan batinnya,
Pria paruh baya itu berbicara, "Aku tidak menyangka bahwa setelah menghilang selama 5 tahun ini, ternyata kau sudah melangkah ke jalur kultivasi. Tapi memangnya kenapa kalau kau melangkah ke jalur kultivasi? Kultivasi adalah tentang sumber daya, bakat, dan kesempatan. Kau sudah melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi, dan kau tidak memiliki dukungan dari sumber daya keluarga. Di dalam hidup ini, kau hanya bisa berdiri di bawah dan menatap kami yang ada di langit." Gustav membuka mulutnya dan berkata, "Aku hanya ingin tahu satu hal. Kejadian 5 tahun lalu, apakah kau ikut campur? Lalu di mana pria dari ibu kota itu?" Nada bicara Gustav murung dan dingin, seperti es dingin dari langit ke-9 yang membuat hati orang berdebar-debar. Pria parubaya itu tersenyum dingin. Dia tidak mengerti kepercayaan diri seperti apa yang dimiliki bocah di depannya ini, sehingga berani berbicara pada dirinya dengan cara seperti itu. Namun menurutnya, ada beberapa hal yang tidak ada salahnya untuk diberitahukan kepada orang yang akan mati. Jadi dia pun mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan lantang, "Akulah yang mengatur perjamuan 5 tahun yang lalu itu. Jadi, menurutmu, aku ikut terlibat atau tidak? Oh iya, aku juga akan memberitahukan rahasia lainnya. Bahkan seandainya perjamuan itu tidak ada, keluarga Yemu pasti tetap akan dimusnahkan oleh orang itu pada hari itu." Bab 49. Setelah mendengar kata-kata itu, Gustav hanya bisa tertegun dan ekspresi pembunuh sedingin es menyebar di wajahnya. Amarah darah di tubuhnya tumbuh semakin kuat. Mungkinkah ada hal lain yang terjadi pada saat jamuan makan itu? Atau mungkin perjamuan itu memang ditujukan untuk keluarga Y-nya? Tapi keluarga Y hanyalah keluarga kecil di kota Agoru ini. Kenapa pria besar di ibu kota ingin menghancurkan keluarga Y? Segala macam keraguan menggelayut di benak Gustav. Pria parubaya itu juga tidak berniat untuk terus berbicara omong kosong dengan Gustav. Jadi dia pun berkata, "Aku hanya kebetulan melewati kota Agoru. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Tapi yakinlah, pria besar itu tidak berniat mengampuni keluarga Yemu." Setelah itu dia menoleh ke arah pengemudi dan berkata, "Huang Qing, bergeraklah." Huang Qing mengangguk dengan hormat. "Baik, Tuan Yao." Lalu dia berjalan menuju Gustav. Langkah kakinya ringan dan matanya membawa niat yang mematikan. Menurutnya, memenggal kepala seorang pemuda adalah tugas yang sangat sederhana. Bahkan meskipun Gustav sudah masuk ke seni bela diri kuno, dia sama sekali tidak merasa takut. Dan kalaupun Gustav sudah mulai berkultivasi sejak usia muda, itu hanya memiliki arti bahwa Gustav memiliki kekuatan internal yang sangat baik. Sementara di sisi lain, dia adalah kekuatan harmonisasi setengah langkah yang telah melintasi 3 alam. Baginya, membunuh seorang ahli tenaga dalam semudah menghancurkan semut. Tinju Huang Qing sedikit mengepal saat dia berkata, "Nak, jangan khawatir. Aku hanya akan memberimu sedikit rasa sakit seperti." Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Gustav sudah bergerak. Gustav bergerak begitu tiba-tiba. Dalam sekejap Gustav sudah tiba di depan Huang Qing dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Mata Gustav sedingin es dan dia mengulurkan tangannya untuk langsung menggenggam leher Huang Qing, lalu dengan kasar melipatnya. Terdengar suara patah. Huang Qing hanya bisa merasakan kekuatan yang menakutkan menyebar dari lehernya, lalu ada rasa sakit yang tak tertandingi dirasakannya. Huang Qing menemukan bahwa dirinya tidak bisa bernafas. Bahkan vitalitasnya perlahan-lahan terkuras habis. Matanya membelalak saat dia mencoba melawan, dan dia menyadari bahwa dinding Qi sepertinya telah muncul di sekelilingnya dan menyegelnya dalam kematian
dan mencegahnya bergerak. Pupil matanya berangsur-angsur mengendur, dan setelah beberapa detik, dia benar-benar kehilangan nafasnya. Wang Qing tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia langsung dibunuh oleh pihak lain hanya dalam hitungan detik. Gustav mendengus dingin, dan dengan kasar melemparkan pria yang ada di tangannya itu, seolah-olah dia sedang membuang sampah, sambil berkata, "Dasar manusia rentan." Suaranya sangat pelan, namun meledak seperti guntur di telinga pria parubaya itu. Dalam hidupnya, pria parubaya itu telah melihat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia belum pernah melihat seorang ahli yang bisa memenggal kepala seorang ahli Huan Jin dengan kecepatan seperti itu. Seluruh prosesnya berjalan lancar dan hanya memerlukan waktu 2 detik. Dia menatap Gustav dengan ekspresi penuh kengerian di wajahnya. Mungkinkah anak ini sudah mencapai alam Grandmaster? Tapi itu mustahil. Bagaimana mungkin ada seorang Grandmaster yang begitu muda di Tiongkok? Dia sendiri sudah menghabiskan waktu selama 40 tahun untuk mengembangkan dirinya. Itu pun karena dia sudah menumpuk materi dan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Kuncinya adalah bakatnya. Baru setelah itu, dia bisa memasuki alam Grandmaster. Tetapi Gustav hanya menghilang selama 5 tahun. Bagaimana bisa saat ini dia memiliki tingkat kultivasi yang begitu menakutkan? Padahal jelas Gustav sudah melewati masa kultivasi terbaiknya. Hati pria parubaya itu mengeluarkan gelombang yang mengejutkan dan bahkan jejak ketakutan muncul di wajahnya. Pada saat ini Gustav berjalan menuju pria parubaya itu, selangkah demi selangkah, wajahnya sangat dingin. Dia tahu bahwa membunuh keluarga Chen Zeng tidak dihitung sebagai awal dari permainan yang sebenarnya. Hanya dengan membunuh pria parubaya di depannya inilah baru permainan balas dendam dari peristiwa 5 tahun yang lalu itu dimulai. Melihat Gustav berjalan semakin dekat dan semakin dekat lagi, pria parubaya itu dengan terpaksa menekan getaran batinnya dan berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau benar-benar menyeberang ke alam Grandmaster. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya. Tetapi jika aku membiarkanmu pergi, maka kau akan menjadi ancaman bagiku. Jadi lebih baik aku membunuhmu." Detik berikutnya, pria parubaya itu sudah menyerang. Pria parubaya itu mengambil satu langkah, lalu sebuah cekungan kecil muncul di tanah dan tubuhnya seperti seekor citah yang tiba-tiba sudah tiba di depan Gustav. Dia mengubah tinjunya menjadi cakar, lalu dia menuju ke arah kepala Gustav. Selama dia bisa menangkap kepala Gustav, dia pasti akan bisa meledakkannya. Pria parubaya itu berseru, "Hari ini, aku, Yao Jinggu, akan merobek kepalamu." Sementara itu tatapan mata Gustav terlihat dingin. Gustav tidak berani bertindak ceroboh. Di lengannya mengalir hembusan ki sejati, dan kemudian dia meledakkan sebuah pukulan. Yao Jinggu memandang Gustav yang benar-benar berani meninju seperti itu sambil tertawa dingin. "Sepertinya kau belum memasuki alam Grandmaster. Meninju seperti itu sama saja dengan mencari mati." Gustav menjawab dengan acuh tak acuh. "Oh ya?" Tepat ketika Gustav hendak menyentuh Yao Jinggu, dia dengan keras mengulurkan kelima jarinya dan sedikit menggoyangkannya. Lalu tiba-tiba dia menutupnya seolah-olah dia telah menangkap angin. Kemudian dia mengeluarkan jarinya seperti pisau di depannya dan menebas dengan telapak tangan yang ganas. Telapak tangan ini membawa ki sejati yang bergulir. Bahkan ada ledakan di udara. Telapak tangan Gustav dan cakar Yao Jinggu tiba-tiba bertabrakan. Yao Jinggu hanya merasakan aliran ki mengalir di organ dalamnya. Bahkan ada gerakan mundur yang sangat kuat dari lengannya. Dia gemetar hebat dan mundur 7 langkah ke belakang. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, wajahnya dipenuhi dengan kengerian saat dia menatap Gustav yang seteguh gunung. Dia bisa merasakan ki darah melonjak di dalam tubuhnya. Seandainya dia tidak memaksakan diri untuk menekannya, dia pasti akan memuntahkan seteguk darah. Hanya dalam satu gerakan,
Gustav sudah mengekspos kekuatan yang begitu kuat. Dia menduga kalau Gustav berada di atas level Grandmaster. Dia menatap Gustav sambil tangan kanannya bergetar dan bahkan hampir mati rasa. Jejak kengerian juga muncul di matanya saat dia berbicara. "Siapa kau?" Dia tidak percaya kalau pemuda di depannya ini adalah sampah keluarga Y yang 5 tahun lalu selalu saja ditertawakan. Bagaimana mungkin seorang berandal bisa menyeberang ke dunia Grandmaster? Bahkan dia tidak percaya kalau Gustav sengaja berhibernasi selama ini. Mungkinkah dia sengaja berpura-pura menjadi sampah, bahkan ketika orang tuanya sendiri sudah mati di depannya? Satu-satunya penjelasan yang masuk di akal adalah bahwa pemuda di depannya ini adalah seorang jenius seni bela diri yang mulai berkultivasi sejak usia muda dan kemudian melangkah ke ranah Grandmaster. Pemuda di depannya ini bisa siapa saja, tetapi seharusnya bukan Gustav dari keluarga Y. Gustav juga merasa sedikit buruk saat ini. Tubuhnya seperti kekurangan kekuatan Qi. Yang tidak diduganya adalah bahwa kekuatan Yao Jingu ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi dia juga tahu kalau dia tidak bisa mundur. Dia ingin orang-orang ini membayar sedikit demi sedikit penghinaan yang dialaminya 5 tahun yang lalu. Dia ingin mengisi jiwa orang-orang ini dengan rasa takut. Dia ingin orang-orang ini membayar dengan darah. Saat ini terdengar suara samar Gustav. "Aku adalah Gustav yang sama dari 5 tahun lalu." Dalam sekejap Gustav sudah tiba di depan Yao Jingu. Dan dengan tatapan dingin di matanya, dia menendang tanpa ampun. Tendangannya ini membawa serta hawa sejati yang tak terdandingi, serta niat ganas yang mengerikan di tubuhnya. Tendangan ini sepertinya membunuh semua vitalitas di sekitar Yao Jingu. Wajah Yao Jingu berubah drastis, meskipun dia masih belum lama menyeberang ke alam Grandmaster dan tidak bisa dianggap sebagai yang terkuat. Tetapi dia masih memiliki kemampuan untuk bereaksi. Tubuhnya mundur dengan keras. Pada saat yang sama, tiba-tiba Yao Jingu mengulurkan tangannya dan dengan sedikit kekuatan yang tersisa, dia mencoba meraih kaki Gustav. Dan dia berhasil meraihnya. Wajah Yao Jingu sangat senang saat dia bisa meraih kaki Gustav. Dengan mengerahkan kekuatannya, dia ingin menghantam Gustav dengan keras ke tanah dan menghancurkannya menjadi tumpukan daging dan darah. Namun Gustav tidak akan pernah mau membiarkan Yao Jingu melakukan apa yang dia inginkan. Saat tubuhnya berada di udara, dia berbalik sedikit. Lalu kakinya yang lain diangkat tinggi-tinggi. Gustav menebas dengan keras menggunakan kakinya dan gerakan itu langsung memotong di atas bahu Yao Jingu. Terdengar sebuah suara tajam dan beberapa tulang di bahu Yao Jingu pun langsung patah. Tubuh Yao Jingu bahkan tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan ini dan dia berlutut di tanah. Mata Gustav bersinar dengan niat membunuh yang dingin dan tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Sebuah tinju dengan kejam menghantam ke bawah. Dalam sekejap, seluruh tubuh Yao Jingu terhempas ke tanah dan mulutnya menyemburkan darah. Dia melemah sampai ke titik ekstrim. Yao Jingu kalah. Kekalahannya sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melawan. Saat ini Gustav menghembuskan nafas panjang. Matanya dengan acuh tak acuh menyapu kepada pria yang tergeletak di tanah. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, lalu dengan sedikit gemetar dia menjentikkan jarinya dan langsung memasukkan rokok itu ke dalam mulutnya. Korek api pun dinyalakan. Gustav perlahan berjongkok dan menghembuskan asap rokoknya. Sekeliling Yao Jingu langsung dikelilingi oleh asap. Sebuah suara yang sepertinya berasal dari neraka terdengar di telinga Yao Jingu. "Kau tahu, permainan baru saja dimulai."